Perkenalkan, nama saya Dolanto Douglas, NIM 20101417171, kelas A2, mata kuliah manajemen pemasaran. Di sini saya akan membacakan hasil jawaban UTS saya. Yang pertama itu adalah pengertian saluran distribusi. Saluran distribusi secara umum adalah suatu jalur pemasaran yang akan ditentukan oleh pihak perusahaan dalam mendistribusikan ataupun memberikan pelayanan terkait barang kepada pelanggannya. Adanya tujuan dari saluran distribusi ini adalah agar mampu memudahkan perusahaan dalam menyalurkan barang tersebut, sehingga nantinya barang yang diproduksi tersebut tidak akan menumpuk di gudang dan bisa mengakibatkan kadaluarsa atau rusak. Distribusi intensif adalah strategi distribusi menempatkan produk dagangannya pada banyak retailer atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. Teknik ini cocok digunakan untuk produk atau barang kebutuhan pokok sehari-hari yang memiliki permintaan dan tingkatan konsumsi yang tinggi. Kelebihannya adalah memberikan akses yang mudah bagi pelanggan. Dan yang kekurangannya adalah banyak toko tidak akan meminta beberapa produk jika konsumen tidak suka memberi produk tersebut di tempat itu. Dan selanjutnya, distribusi selektif adalah suatu metode distribusi yang menyalurkan produk, barang atau jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distribusi atau pengecer saja pada suatu daerah. Di antara distribusi atau pengecer akan terdapat suatu persaingan untuk merebut konsumen dengan cara, teknik, dan strategi masing-masing. Kelebihannya adalah distribusi yang berfokus pada toko pengecer yang memiliki permintaan akan produk tersebut dan atau di mana karyawannya memiliki pelanggan menjual produk tersebut. Dan kekurangannya, karena distribusinya selektif, produk tersebut tidak mudah diakses. Dan yang selanjutnya adalah distribusi eksklusif. Distribusi eksklusif adalah memberikan hak distribusi suatu produk pada satu dua distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Barang atau jasa yang ditawarkan oleh jenis distribusi eksklusif adalah barang-barang dengan kualitas dan harga yang tinggi dengan jumlah konsumen yang terbatas. Kelebihan produk tersebut dianggap prestisium. Produsen juga menjamin bahwa toko pengecer di mana produk distribusikan akan mampu melayani produk dengan layak. Kekurangannya adalah akses produk kepada pelanggan terbatas. Dan yang selanjutnya, kedua, bauran promosi adalah suatu kegiatan pemasaran terhadap suatu produk agar produk yang dipasarkan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor bauran promosi yaitu jenis pasar produk, alokasi bauran komunikasi berbeda-beda antara pasar konsumen dan pasar bisnis. Pemasaran konsumen mengeluarkan uang secara berturut-turut untuk promosi penjualan, iklan, penjualan pribadi, dan hubungan masyarakat. Penjualan pribadi memberikan sumbangan yang besar dalam pemasaran barang konsumen. Beberapa pemasar konsumen menggunakan tenaga penjual terutama untuk menerima pesanan mingguan dari
penyalur, dan untuk memeriksa namun penjualan perusahaan akan konsumen yang terlatih dengan efektif dapat memberikan 4 sumbangan penting. Yang pertama yaitu posisi persediaan yang meningkat, dan yang kedua pembangunan antusiasme, dan yang ketiga penjualan misioner, dan yang keempat manajemen pelanggan utama. Tahap kesiapan pembeli ada 5 tahap kesiapan membeli, yaitu tahap kesadaran, tahap pengertian, tahap keyakinan, tahap pemesanan, tahap pemesanan kembali. Kiat promosi bervariasi dalam efektivitas biaya pada tahap-tahap kesiapan pembeli yang berbeda. Periklanan dan publisitas memainkan peranan paling penting dalam tahapan kesadaran. Tahapan pengertian pelanggan lebih dipengaruhi oleh iklan dan penjualan personal. Iklan dan promosi penjualan. Penutupan penjualan atau pemesanan dipengaruhi oleh penjualan personal, promosi penjualan. Sedangkan pemesanan kembali juga dipengaruhi oleh penjualan personal dan promosi penjualan dan sebagian iklan yang meningkat. Tahap siklus hidup produk yaitu alat-alat komunikasi juga memiliki efektivitas biaya berbeda sesuai dengan tahap siklus hidup produk yang berbeda. Ada 4 tahap siklus hidup produk, yaitu yang pertama, tahap perkenalan. Iklan dan pemberitaan memiliki tingkat efektivitas biaya tertinggi, disusul penjualan pribadi untuk memperoleh jangkauan distribusi dan promosi. Penjualan untuk mendorong konsumen mencobanya. Dan yang tahap kedua, tahap pertumbuhan. Permintaan mempunyai momentumnya sendiri melalui cerita dari mulut ke mulut. Dan tahap keempat, tahap kemapanan secara berturut-turut. Promosi penjualan, iklan, dan penjualan pribadi semuanya makin berperan penting. Tahap kemunduran. Promosi penjualan akan tetap berperan kuat. Alat-alat komunikasi berkurang dan wiranegara hanya memberikan sedikit perhatian pada produk tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target. Faktor-faktornya bauran pemasaran adalah: yang pertama, produk merupakan bentuk penawaran yang ditujukan untuk pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dan harga bauran harga berkenan dengan kebijakan strategis dan taktis seperti tingkat harga, struktur, diskon, syarat pembayaran, dan tingkat diskriminasi harga di antara berbagai kelompok pelanggan. Saluran distribusi merupakan keputusan yang menyangkut kemudahan dalam akses terhadap barang dan jasa bagi konsumen. Dan tahap promosi merupakan berbagai macam cara yang ditempuh perusahaan dalam rangka menjual produk tersebut kepada konsumen. Menentukan anggaran, bauran promosi dan bauran pemasaran. Bauran promosi dengan mengalokasikan dananya lebih banyak kepada kegiatan seperti promosi penjualan, penjualan perorangan, dan hubungan masyarakat. Bauran pemasaran dengan lebih mengedepankan produk, harga, saluran distribusi, dan baru promosi dalam melakukan pemasaran. Jawaban nomor 3 yaitu kerangka program pemasaran, yaitu terdiri dari marketing mix, dan di dalamnya ada produk, price, place, dan promotion.
Produk apapun yang dapat dijual ke pasar untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pasar. Produk ini contohnya kualitas, desain, dan size atau service. Dan selanjutnya yaitu price, suatu yang dikeluarkan konsumen untuk membeli suatu produk, sesuatu yang biasanya ditetapkan oleh penjual terhadap produk yang dihasilkan dengan pertimbangan biaya-biaya yang dikeluarkan saat proses produksi. Price ini contohnya list price, discount, payment period, dan kredit. Dan yang selanjutnya place, penempatan atau pendistribusian suatu produk untuk dijual ke pasaran. Contohnya meliputi channel, inventory, dan transport. Dan yang selanjutnya promosi, sejenis komunikasi yang memberikan penjelasan yang meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa. Promosi ini contohnya iklan, promosi penjualan, sales, force, publik, dan pemasaran langsung. Jawaban nomor 4 yaitu pada video Hendy Aprianto atau nama channel YouTube-nya Gurex menjelaskan teori pengembangan produk, tujuan pengembangan produk, strategi pengembangan produk, dan tahapan pengembangan produk. Pengembangan produk menurut Tijiptono adalah strategi untuk produk baru yang meliputi produk orisinil, produk yang disempurnakan, produk yang dimodifikasi, dan merek-merek baru yang dikembangkan melalui usaha riset pengembangan, atau dalam kata lain, pengembangan produk atau produk development adalah sebuah upaya yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan dalam rangka mengembangkan atau menambah manfaat ciri desain pada layanan pada barang dan jasa. Tujuan pengembangan produk menurut Kotler dan Keller adalah yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan, yaitu dengan menawarkan produk yang lebih baru daripada produk sebelumnya. Yang kedua, untuk mempertahankan daya saing. Tahapan produk yang sudah ada, yaitu dengan jalan menawarkan produk yang dapat memberikan jenis kepuasan yang baru, bentuk bisa bertambah terhadap lini produk yang sudah ada, maupun revisi terhadap produk yang telah ada. Tujuan dari pengembangan produk adalah untuk memberikan nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan perusahaan dengan memilih produk yang inovatif, produk yang dimodifikasi, serta mempunyai nilai yang tinggi baik dalam desain, warna, ukuran, kemasan, merek, dan lain-lainnya. Menurut Kotler dan Keller, strategi pengembangan produk terdapat beberapa jenis. Yang pertama adalah memperbaiki yang sudah ada. Dalam hal ini, perusahaan menggunakan teknologi dan fasilitas yang ada untuk membuat variasi dan memperbaiki produk yang ada. Dalam menggunakan cara ini, perusahaan tidak memiliki resiko yang besar karena hanya akan melakukan perubahan yang menyeluruh. Dan tahapan yang kedua yaitu memperluas lini produk. Jenis pengembangan produk dilakukan perusahaan dengan cara menambah item pada lini produk yang sudah ada atau menambah lini produk baru. Dan yang ketiga adalah menambah produk yang ada. Perusahaan dalam hal ini menambah atau memberikan variasi pada produk yang telah ada dan juga memperluas segmen pasar dengan melayani berbagai macam konsumen atau memiliki selera yang berbeda-beda. Dan yang keempat, meniru strategi pesaing. Pada cara ini, perusahaan meniru kebijakan pesaing yang dianggap menguntungkan, seperti halnya dalam penetapan harga.
Dan yang kelima adalah menambah lini produk. Biasanya perusahaan memerlukan dana besar dalam penambahan produk baru yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan lini produk yang telah ada, karena produk yang belum pernah diproduksi sebelum serta dalam penggunaan fasilitas-fasilitas untuk mempromosikan, memerluaskan proses yang baru pula. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam melakukan pengembangan produk. Yang pertama yaitu tahapan pertama adalah pemunculan gagasan. Tahapan yang kedua adalah penyaringan gagasan. Dan tahapan yang ketiga adalah pengembangan dan pengujian konsep. Dan tahapan keempat adalah pengembangan strategi pemasaran. Dan tahapan kelima adalah analisis bisnis. Tahapan keenam yaitu adalah tahapan mengembangkan produk. Tahapan yang ketujuh adalah pengujian pasar atau test marketing. Dan yang kedelapan, tahapan yang kedelapan adalah tahapan komersialisasi. Jawaban yang kelima yaitu adalah pada video kedua Henry Afrianto atau nama channel YouTube-nya Gorex menjelaskan teori tingkatan produk. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Berdasarkan bentuknya, produk dibedakan menjadi dua macam, yaitu berupa barang dan jasa. Tingkatan produk sendiri adalah istilah untuk membagi atau mengklasifikasikan suatu produk berdasarkan manfaat atau kegunaan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan marketing dalam menyusun strategi pemasaran yang tepat. Tingkatan produk nantinya membuahkan sebuah hierarki yang akan sangat menentukan positioning suatu produk. Contoh dari tingkatan produk yang paling mudah adalah analogi dari pembelian suatu handphone. Tingkatan produk dibagi menjadi 5 tingkatan, yaitu yang pertama, core produk adalah produk utama atau manfaat utama. Maksudnya adalah manfaat yang paling dasar dari suatu produk. Produk yang memposisikan tingkatan produknya dalam core produk biasanya memiliki segmen harga yang kompetitif. Misalnya sebuah rumah, maka core produknya hanya menawarkan yang standar saja. Yang penting layak dihuni. Dengan cara positioning seperti ini biasanya rumah yang ditawarkan harganya lebih terjangkau. Dan yang kedua ada basic produk. Basic produk pada dasarnya adalah core produk yang biasanya dipilih jadi sama-sama memiliki manfaat dasar. Namun ada alternatif pilihan yang ditawarkan. Customer dalam hal ini sudah bisa membandingkan produk mana yang dirasa lebih meyakinkan jika dianalogikan tadi dalam pembelian sebuah rumah. Maka basic produk adalah rumah dasar, namun ada beberapa pilihan. Yang paling sering adalah pilihan-pilihan lokasi. Misalnya dalam suatu perumahan yang biasanya di tipe sama, namun seseorang lebih bisa memilih di area mana mereka lebih nyaman. Dan yang ketiga, expected produk. Expected produk adalah produk yang didasari dari suatu keinginan atau imajinasi seseorang. Sederhananya, expected produk adalah basic produk yang sesuai atau mendekati imajinasi atau harapan kita. Contoh expected produk dalam case rumah, misalnya dalam pembelian hunian, seseorang
sudah membayangkan jarak rumahnya, ukuran rumahnya, dan desain rumahnya atau fasilitas pendukungnya. Jadi efektif produk ini juga bisa diartikan mulai merenovasi rumah standar menjadi sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Yang ketiga, tingkatan yang keempat adalah augmented product. Augmented produk adalah expected produk yang ditambah value lain untuk membuat customer lebih tertarik. Augmented produk adalah positioning yang paling sering untuk produk yang inovatif. Produk yang inovatif dianggap memiliki nilai lebih dibandingkan produk yang sudah umum di pasar karena menawarkan sesuatu yang lebih fresh atau lebih update. Contoh augmented dalam pembelian rumah yang fasilitasnya melebihi yang kita harapkan, fasilitas yang lebih lengkap, desain bangunannya unik, atau sistem security-nya terjamin adalah bagian dari augmented produk untuk rumah atau hunian. Tingkatan yang kelima adalah potensial produk. Produk potensial artinya memiliki harapan di masa yang akan datang. Produk-produk seperti ini sangat tergantung bagaimana seseorang marketing membuat orang yakin bahwa ini adalah sebuah investasi di masa depan. Contohnya, membeli rumah untuk investasi ke depan rumah. Yang dibeli diyakini nilainya di masa depan akan bertambah. Dan yang kelima yaitu pada video Lilis Windiap membahas tentang teori qualitative function deployment dalam perancangan dan pengembangan produk. QFD merupakan salah satu alat yang dapat digunakan membantu perusahaan dalam proses produksi pelayanan dengan menerjemahkan keinginan konsumen ke dalam karakteristik teknis yang dimiliki perusahaan. Menurut Yoki, QFD adalah proses mengkonversikan permintaan konsumen ke dalam karakteristik kualitas dan pengembangan sebuah kualitas desain untuk produk akhir dengan merinci secara sistematis hubungan antara permintaan dan karakteristiknya dimulai dengan kualitas setiap komponen fungsional dan memperluas perincian kepada kualitas setiap part dan proses. Manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan QFD dalam proses perancangan produk adalah yang pertama yaitu meningkatkan keandalan produk, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan kepuasan konsumen, memperpendek time to market, mereduksi biaya perancangan, meningkatkan komunikasi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan keuntungan perusahaan. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki QFD adalah menyediakan format standar untuk menerjemahkan kebutuhan konsumen menjadi persyaratan teknis sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pada video Iding Rosyidin membahas tentang pemasaran politik. Pemasaran politik adalah penerapan teknik dari konsep marketing dalam kehidupan politik. Misalnya, konsep produk yang populer dalam bisnis atau ekonomi kini dipakai dalam politik. Elemen pemasaran dalam pemasaran politik yaitu ada 4. Yang pertama, produk, price, distribution, dan promotion. Produk di dalam bisnis ekonomi itu terkait barang dan jasa. Dan dalam politik, produk itu adalah partai politik, personalnya, dan kebijakan mereka keluarkan. Price dalam dunia politik, nilai atau harga yang ada pada produk politik. Contohnya seseorang, tokoh atau partai politik itu juga akan menaikkan nilai harganya.
Dan yang selanjutnya, distribusi dalam dunia politik bisa ditempatkan untuk alat peraga seperti kampanye. Dan yang terakhir, promosi dalam politik menjadi hal penting dari secara langsung maupun media maupun yang konvensional lewat televisi, media cetak atau non konvensional seperti online. Sekian hasil dari UTS saya. Jika ada salah kata atau salah bahasa, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih.